salam sehat kawan Diska. Kembali bersama info sehat di kawan Diska pada kesempatan kali ini. Gimana kabar teman-teman Diska semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dan yang pasti di bulan puasa ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Baik kawan Diska, kesempatan pada siang hari ini kita akan tengok terkait peringatan Hari TBC sedunia yang diperingati setiap tanggal 24 nih. Kelewatan satu hari nih kawan ya. Tidak apa-apa nih, paling tidak kita menyongsong dan kita memperingati Hari TBC sedunia. Nah, kawan hadir di studio kawan Diska Mbak Febriana Retna Erawati SKM. Beliau adalah staf dan pengelola dari penyakit TBC di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Selamat datang Mbak Febri. Terima kasih Bu Retno. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Agak lemes ya. Jam-jam kritis. Mudah-mudahan nih tetap semangat nih kawan Diska yang di sana. Baik kawan, bahwa di hari TB sedunia nih Mbak Febri. Tahun ini nih apa nih tema yang diambil pada hari TB sedunia nih? Iya, jadi seperti yang disampaikan Bu Retno tadi, sebenarnya Hari TB sedunia itu jatuhnya tepatnya kemarin ya Bu. Tapi kalau kita minggu, ya siapa yang mau masuk? Nanti nggak ada yang lewatin kita nih. Siap. Jadi kalau untuk tahun ini sendiri kita ada giat. Giat itu yaitu Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis. Ya, jadi ada giat yang diharapkan dengan tema ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan TBC ini sendiri. Ya, jadi ada dua yang menjadi headlight kita. Yang pertama adalah peningkatan peran serta, baik itu dari semua pihak, pemerintah, swasta, kemudian juga organisasi profesi dan masyarakat pada umumnya. Kemudian juga ada ajakan untuk berpartisipasi untuk aktif dalam mendukung penanggulangan TBC ini untuk seluruh masyarakat, seperti itu. Oke, jadi tema yang diambil nih benar-benar mengajak nih ya, mengajak seluruh masyarakat dan juga mungkin kayak organisasi gitu ya Mbak Febri ya, profesi atau mungkin juga pemangku kebijakan nih ya, salah satunya itu juga nih ya Mbak Febri. Nah, untuk di Kota Madiun sendiri nih Mbak Febri, di dalam rangka peringatan Hari TBC sedunia ini, apa nih action yang dilakukan nih ya? Iya, jadi sementara tadi ada tema yang besar, kita juga ada subtema. Nah, di sini biasanya kita mulai kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Madiun. Jadi misalnya ada subtema yang pertama, yaitu ada giat dengan deteksi dini dan terapi pencegahan TBC. Jadi kalau di Kota Madiun sendiri yang dilakukan nih terapi pencegahan. Jadi sebelum sakit itu kita sudah berikan untuk terapi pencegahannya. Kemudian juga ada giat dengan memulai pengobatan sampai sembuh. Jadi selama ini di Kota Madiun kita juga sudah melaksanakan bagaimana mencari atau screening untuk terduga TBC agar segera bisa kita obati sampai dengan sembuh. Kemudian sesuai dengan giat yang ketiga, yaitu mengakhiri stigma, itu juga kita gaungkan seperti misalnya saat ini memberikan edukasi ya kepada masyarakat bagaimana sebenarnya TBC itu seperti apa sih agar tidak lagi ada stigma di masyarakat. Kemudian juga ada giat atau Gerakan Indonesia Akhiri TBC untuk Generasi Emas 2045. Bagaimana kita tahu kita bisa menyasar ke anak-anak, anak-anak agar nanti saat di tahun 2045 dia menjadi generasi emas. Betul. Kita siap menyongsong generasi emas nih ya Mbak Febri. Sehingga mulai sekarang sudah mulai di ini juga ya, dipantau nih ya. Mulai kita fokus juga untuk sasaran-sasaran anak. Oke. Nah, sebegitu banyaknya kegiatan nih ya Mbak Febri untuk upaya penanggulangan agar persiapan generasi emas 2045 ini benar-benar terwujudkan gitu ya Mbak Febri. Nah,
yang perlu kita ketahui juga nih Mbak Febri, sampai sebegitunya, apakah sebenarnya penyakit TBC ini? Iya, jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa kita harus menghindari stigma. Nah, oleh karena itu kita harus memahamkan masyarakat apa itu TBC yang sebenarnya. Jadi kalau selama ini stigma itu kan kebanyakan karena masyarakat itu takut, tidak tahu juga nih ya, masih menganggap TBC itu penyakit turunan, penyakit kutukan seperti itu. Padahal TBC itu adalah murni penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Nah, kuman di sini adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini yang menyebabkan kuman ini menyerang tubuh manusia dan menimbulkan gejala-gejala TBC. Seperti itu. Jadi kuman nih ya, sebenarnya bukan karena dikutuk nih kan bukan nih. Karma ini. Bukan juga nih ya, Mbak Febri. Kawan, untuk TBC ternyata juga bagian dari penyakit menular yang sama-sama sudah kita ketahui. Nah, yang perlu juga kita kenalkan kepada masyarakat nih Mbak Febri. Nah, apakah penyakit ini seperti apa sih menularnya? Karena kan kuman ya, kita nggak tahu kumannya seberapa gedenya sampai bisa menular. Seperti itu. Iya, jadi kalau kuman Mycobacterium tuberculosis ini sendiri kan memang sangat kecil, sangat kecil. Kemudian dia berada di droplet ya. Jadi di air liurnya si penderita nih ya. Jadi ini bisa berterbangan kemana-mana untuk droplet kecil ini, sehingga nanti bisa terhirup ke saluran pernafasan seseorang yang tidak sakit atau yang sehat, ya. Jadi yang sakit tadi misalnya dia batuk atau mungkin bersin atau berbicara seperti itu, ada droplet yang keluar. Mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis ini yang kemudian bisa terbang melalui udara, kemudian bisa dihirup oleh orang yang sehat, sehingga yang sehat ini tadi bisa menjadi terinfeksi TB juga, seperti itu. Nah, kalau bicara ini penyakit menular, kemudian ternyata penularannya begitu mudahnya ya Mbak Febri ya. Karena dari udara kita bisa nggak nafas. Betul. Dan kita itu setiap saat nih butuh ya. Dan kita juga tidak tahu apakah yang ada di sekitar kita ini tidak atau bukan penderita ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih cara setelah tadi tertular nih Mbak Febri, seandainya nih ada yang batuk kemudian tertular. Nah, apa sih pertama kali yang dirasakan atau gejala yang muncul pada orang tersebut nih seperti apa? Iya, jadi kita memang harus tahu apakah ini kumannya masuk nih ke tubuh seseorang. Ini bisa dilihat dari gejala-gejala awal TBC. Jadi kalau gejala TBC itu yang utama batuk, Bu Retno. Jadi harus biasanya yang paling bisa terlihat itu adalah batuk. Baik, indikasi pertama nih ya Mbak Febri. Indikasi pertama. Jadi batuk yang nggak sembuh-sembuh, biasanya lebih dari 2 minggu atau kadang juga nggak sampai 2 minggu bisa. Tapi biasanya kalau misalnya ada reda seperti itu, tapi nanti batuk lagi seperti itu. Dia bisa berdahak maupun tidak berdahak. Jadi tidak yang berdahak aja, yang tidak berdahak itu bisa. Bisa, iya. Karena kadang kan begitu orang batuk, kita minum macam-macam obat yang akhirnya dia malah tidak bisa mengeluarkan dahaknya. Tapi sebenarnya dia ada kuman TBC di dalamnya. Kemudian juga yang paling signifikan terlihat ya, itu adalah penurunan berat badan yang sangat drastis tanpa diet ya. Jadi kecuali kalau misalnya memang lagi diet, tapi beda lagi ceritanya. Tapi dia tanpa diet, tapi kok tiba-tiba turun drastis, tidak nafsu makan, seperti itu. Nah, itu biasanya salah satunya. Nah, kalau ternyata indikasinya, apakah setiap orang yang kurus kemudian batuk itu juga terindikasi mengarah ke sana nih Mbak Febri? Bisa jadi. Jadi kita ada 1 atau 2 saja gejala itu bisa menjadi terduga. Sekali lagi kita kan baru menduga. Betul. Jadi kita harus sebanyak-banyaknya mencari itu ya. Baik nanti kalau pada akhirnya setelah diperiksa itu, ini bukan gejala TB atau bukan TB, kan alhamdulillah. Betul. Tapi kita jangan sampai
menggampangkan, bukan ini, kayaknya cuman batu-batu biasa seperti itu. Tapi ternyata setelah diperiksa, ternyata TB. Nah, itu yang berbahaya. Dengan beberapa indikator, terutama tadi dengan adanya batuk, kemudian adanya kurus, itu sudah menjadi indikasi. Nah, untuk membuktikan nih Mbak Febri, apabila seseorang ini sudah tertular, nah bagaimana nih caranya nih? Iya, jadi kalau untuk gejala tadi yang memang utama adalah batuk, betul. Kemudian ada tadi penurunan berat badan, mungkin sesak juga seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang harus dilakukan untuk didiagnosa sebagai TBC. Jadi TBC itu nggak hanya dilihat di terawang aja nih, ini kelihatannya TBC. Nah, ini tidak bisa. Jadi ada pemeriksaan bakteriologisnya. Jadi ada pemeriksaan lab yang harus dilakukan agar dia benar-benar diketahui ini virusnya memang kumannya memang TB seperti itu. Jadi ada yang namanya pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler. Molekuler. Yang diperiksa adalah dahak. Jadi dahak dari penderita itu nanti kita periksa menggunakan salah satu alat yang TCM itu tadi. Nah, itu langsung bisa keluar apakah di dalamnya itu ada Mycobacterium tuberculosis. Dan canggihnya lagi, untuk alat yang satu ini berbeda dengan kalau misalnya diinceng manual dengan mikroskop. Kalau mikroskop biasanya kita hanya ini ada kumannya, ini tidak ada. Tapi kalau itu bisa langsung mendeteksi apakah ini kumannya masih sensitif dengan obat yang namanya rifampicin seperti itu. Jadi lebih canggih lagi nih ya Mbak Budi. Untuk yang TCM ini ya. Jadi dia bisa langsung diketahui ini nanti bisa diobati dengan obat A atau dengan obat B seperti itu. Sudah langsung menunjukkan obatnya nih ya Mbak Febri. Nah kawan Diska, ternyata untuk yang memiliki gejala atau tanda tadi ya, adanya batuk, kemudian juga mungkin kadang-kadang juga batuknya baik berdahak maupun tidak ya Mbak Febri, itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan. Nah, sekarang setelah pemeriksaan nih Mbak Febri, di mana sih bisa periksa? Nah, ini perlu diketahui nih sahabat Mbak Diska. Jadi untuk yang pemeriksaan ini saat ini sudah bisa dilaksanakan di semua fasilitas kesehatan. Jadi tidak harus di rumah sakit ya? Tidak harus, jadi di rumah sakit, di puskesmas, kemudian di klinik, maupun di dokter, karena kita sudah ber-MOU dengan semua dan Resiki. Ya, jadi untuk pemeriksaan TCM sendiri mungkin hanya ada 3 alat TCM-nya. Untuk di Kota Madiun ya? Ada 3 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Sudono, Rumah Sakit Paru, Mangunharjo, dan di RSUD Kota Madiun. Hanya saja pasien tidak perlu harus ke 3 rumah sakit ini untuk mendapatkan tidak harus antri ke sana nih ya. Jadi ke vaskes manapun nanti dahaknya itu dikumpulkan di vaskes yang dituju, kemudian baru nanti dikirim. Jadi pasien atau masyarakat tidak perlu ribet ya, kadang-kadang ke rumah sakit mesti males ya gitu ya Mbak Febri. Terus harus antri seperti itu. Nanti dibantu Pak Pos untuk mengirimkan melalui vaskes yang tadi dituju. Jadi kayaknya saya lebih suka kalau di klinik ini, klinik A, klinik B, atau mungkin di puskesmas A, puskesmas B, atau rumah sakit yang lain selain 3 tadi itu bisa. Nanti bisa dikirim oleh vaskes ke TCM-nya. Nah kawan Diska, ternyata di Kota Madiun lebih canggih lagi nih ya. Jadi kalau ada yang diduga kemudian ingin melakukan pemeriksaan, tidak harus berlari-lari berbondong-bondong atau antri di 3 rumah sakit yang sudah ada TCM nih ya Mbak Febri ya. Di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Madiun sudah siap untuk membantu kawan Diska. Nih Mbak Febri. Nah, setelah diketahui nih ya, tadi dirujuk dibawa ke TCM untuk diperiksa. Nah, setelah diketahui bahwa si pasien A ini ternyata benar positif TBC nih, bagaimana nih pengobatannya nih Mbak Febri? Iya, benar sekali. Jadi kalau begitu ketemu jangan langsung shock terus dibiarin aja, atau ini ini ya nggak apa-apa, dia nggak apa-apa. Itu harus segera dilaksanakan pengobatannya. Karena pengobatan untuk TBC ini sendiri berarti tidak hanya bisa diobati seminggu 2 minggu. Berarti ada waktu yang dibutuhkan ya. Jadi minimal dia 6 bulan pengobatannya itu tanpa putus. Jadi dia benar-benar harus sesuai disiplin dengan jadwalnya selama 6 bulan.
Nah, kegiatan untuk pengobatan ini seperti yang tadi disampaikan untuk pemeriksaan, pengobatan juga bisa dilaksanakan di setiap pasienkes yang ada di Kota Madiun. Oh, lebih Jadi enak lagi ya. Dan satu lagi Bu Retno yang ini, jadi pengobatan untuk TBC itu gratis. Nah, tidak nih dipungut biaya. tanpa biaya nih ya. Sudah dibiayai oleh pemerintah semuanya, jadi nggak perlu takut ya masyarakat untuk pembiayaan, karena obatnya panjang ya Mbak Febri, 6 bulan ya. Obatnya panjang, jadi 6 bulan yang harus diminum setiap hari. Nah itu kalau misalnya beli sudah berapa juta gitu ininya. Betul. Untuk rutinnya ini Mbak Febri mungkin bisa dijelaskan pada kawan Diska. Rutin itu artinya ya pokoknya saya minum, atau mungkin ada sehari harus minum berapa kali gitu Mbak Febri? Jadi untuk 6 bulan masa pengobatan ini ada fase awal dan fase lanjutan. Jadi fase awalnya itu 2 bulan itu harus diminum setiap hari. Satu kali minum. Karena untuk obat TB ini sendiri, kalau yang dari program itu kita sudah canggih juga menurut Jadi dia obatnya sudah di FDC ya, istilahnya dia sudah dipaketkan. Jadi tinggal minum, tidak harus ini ya. Gitu. Jadi satu obat sudah berisi sesuai dengan ininya. Sudah berisi banyak macam obat. Jadi sebenarnya dia hanya tinggal misalnya sesuai dengan berat badannya, tetap dia harus minum 3 tablet atau 4 tablet seperti itu. Hanya saja dia sudah terkandung di dalamnya RHZE, jadi bermacam-macam obat yang diperlukan itu tadi sudah ada di situ. Nah itu harus diminum setiap hari selama 2 bulan pertama. 2 bulan pertama. Setelah 2 bulan pertama itu nanti akan dilihat, diperiksa lagi. Jadi pemeriksaan DAHA itu tidak hanya di awal saja, tapi nanti saat 2 bulan itu akan diperiksa lagi. Di situ pasien TBC bisa sudah negatif, yang awalnya positif. Karena sudah minum obat tadi ya. 2 bulan itu bisa negatif. Nah, berarti selesai dong. Itu. Setelah negatif, enakan sudah mulai gendut lagi. Sudah nih, saya sudah sehat lagi. Sehat kembali. Itu yang menjadi masa krisis karena pengobatan itu harus dilanjutkan sampai dengan 6 bulan. Ada fase lanjutan. Ada fase lanjutan, ada yang obat dengan dosis seminggu 3 kali. Ada juga yang dosisnya tetap harian. Jadi sama seperti yang fase awal tadi, diminum setiap hari. Nah itu tidak boleh berhenti di 2 bulan. Karena nanti kalau kambuh itu akan lebih berat ya, akan membuat kumannya itu resisten seperti itu. Jadi harus tetap dilanjutkan sampai nanti bulan kelima dicek lagi, oh masih tetap negatif nih, bagus nih progresnya. Nah itu diteruskan lagi sampai bulan ke-6. Setelah akhir pengobatan itu dicek lagi, oh ya tetap negatif, berarti ini sudah sembuh. Tapi kalau nanti pas di bulan ke-5 atau bulan ke-6 karena ternyata ada bolos-bolosnya, terus kemudian dia masih positif, nah itu dianggap gagal untuk pengobatannya. Nah, apabila pengobatan yang seperti ini gagal ya Mbak Febri, ini apakah harus diulang nih? Diulang dari awal. Itu pun kita harus periksa ulang dengan kriteria terduga TB resisten obat. Seperti pemeriksaan pertama berarti. Tapi dia terduganya TB yang ininya fasenya lebih berat. Karena resisten itu tadi. Betul. Sempat minum obat yang biasa. Takutnya nanti diobati lagi dengan obat yang biasa sudah nggak mempan ini kalau orang Jawa ya. Nah, kawan, ternyata untuk pengobatan TBC ini kita harus rutin nih ya. Nggak usah khawatir. Obatnya itu sudah disiapkan nih. Pasti dijelaskan ya Mbak Febri oleh petugas nih ya. Sudah berapa minumnya, bagaimana sudah nanti di fasilitas pelayanan kesehatan sudah disiapkan dan sudah dijelaskan. Nah, karena minumnya tadi panjang ya Mbak Febri, pasti ada kemungkinan efek lah ya yang muncul ya. Nah, efek yang muncul biasanya apa saja nih Mbak Febri? Iya, efek samping dari obat ini sendiri sebenarnya banyak. Yang paling sering itu adalah mual. Adanya mual. Ada mual. Kemudian juga kadang kalau misalnya terutama untuk yang TBRO ya, TBRO itu karena obatnya lebih banyak, kemudian lebih berat, dosisnya lebih
lebih tinggi, tinggi, itu akan lebih banyak efek sampingnya. Kalau yang biasa paling ya itu tadi mual atau enggak gatal-gatal, ada yang ini. Cuman kalau biasanya yang sensitif obat, yang TB biasa, begitu ada efek samping obat itu mohon segera disampaikan ke petugasnya, karena nanti akan bisa diganti formulanya. Jadi kalau yang tadi itu mungkin paketan ya, sudah paket, nah itu bisa dirubah ke yang kombinasi lah istilahnya, diatur ya Mbak Febri. Jadi nanti apa yang diganti, apa yang dikurangi, seperti itu bisa. Kalau untuk yang resisten itu mungkin ada yang sampai merubah warna kulit ya, jadi agak ada kegelapan. Tapi nanti kalau sudah sembuh nanti skincare lagi bisa glowing lagi. Jadi yang pasti yang pertama adalah tidak boleh lepas atau tidak boleh putus ya di dalam berobat ini. Nah, Mbak Febri, kalau kita bicara dengan TBC tadi ya, pengobatannya sudah, kemudian bagaimana kalau sampai muncul resisten, kemudian juga sampai muncul efek samping lah, semuanya sudah bisa ditanggulangi. Nah, gambaran nih kasus untuk TBC sendiri di Kota Madiun seperti apa nih Mbak Febri? Kalau TBC ini sendiri masih banyak ya Bu Retno di Kota Madiun. Jadi kalau pada tahun kemarin 2023 itu kita mampu menemukan sekitar 1065 kasus. 1065 kasus, banyak juga ya. Terduga ini Mas Yan? Bukan, ini yang sudah ternotif. Yang ternotif. Terduga kita ada sekitar 6 ribuan. Banyak juga. Jadi terduganya 6 ribuan, yang ditemukan atau ternotifikasi sebagai pasien TBC itu sekitar 1065. Itu pun sebenarnya kita masih 90,33% dari target yang diberikan. Jadi masih kurang ya, masih ada yang tercecer, belum tercover ya. Walaupun teman kita di 2023 itu sebenarnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan di 2022, yaitu sekitar 998 kasus. Nah, 998 kasus itu kemarin di 2022 kita malah sudah 100% lebih, karena targetnya cuma 600-an. Ada penurunan target di tahun ini. Meningkatnya jauh lebih besar. Nah, ini kenapa? Karena memang untuk eliminasi 2030 ini diharapkan memang lebih banyak yang ditemukan, lebih banyak terduganya, sehingga lebih banyak atau lebih cepat diobati penemuannya turun di tahun-tahun berikutnya. Jadi semakin banyak ditemukan atau semakin banyak dicari dan ditemukan terduga, ini akan semakin mempercepat nih proses eliminasinya. Jangan takut ya. Betul. Sebenarnya gini, karena memang dicari. Betul. Karena kita menuju yang 2030 tadi ya Mbak Febri ya. Target ke 2030 nih ya, harus dikejar mulai sekarang nih berarti. Nah, kawan Diska, kalau kita sudah bicara bagaimana TBC tadi diobati, kemudian juga bagaimana penularan, nah nih Mbak Febri, kita juga ingin tahu apakah penyakit ini bisa dicegah sih Mbak? Iya, jadi tidak perlu khawatir walaupun ini kumannya ada di mana-mana, tapi sebenarnya kita juga bisa mencegahnya. Nah, yang pertama adalah kalau misalnya ada yang terkena TBC, baik itu dari segi pasiennya sendiri, itu harus mulai melakukan etika batuk yang benar. Kan batuk nih, menularkannya kan dari batuk. Sehingga dia harus etika batuk yang benar, harus ditutup, kemudian tidak meludah atau berdahak sembarangan, sehingga nanti kumannya menyebar kemana-mana. Tutupnya gini ya Mbak? Gini. Salah nih kawan, harus gini. Jadi kenapa sih kok nggak boleh ditutup begini nih Mbak Febri nih? Susah temen-temennya. Nih kawan Diska yang tidak diperbolehkan, kenapa etika batuknya berbeda ya? Kalau kita batuk dimintanya ketutup gini, ternyata etika batuk kita yang benar adalah menutup dengan lengannya, dengan siku ya. Karena nanti takutnya tos kemana-mana, malah tambah. Betul, akan menyebar nih ya Mbak Febri ya. Kemudian juga untuk pencegahannya, rumah misalnya, lingkungan harus dijaga, baik itu kebersihan, kemudian juga kelembapan, sinar matahari diharapkan bisa masuk. Karena kuman ini sendiri bisa mati kalau misalnya terkena sinar matahari langsung. Begitu. Ini sebenarnya lebih
lebih mudah mengarah pada Iya. sehat nih ya. Betul. Karena kita menjaga kebersihan ternyata juga sebagian dari upaya untuk ya. Oke. Nah, Mbak Febri, terkait dengan TBC ini sendiri, kalau kita kadang-kadang ada yang mengkaitkan bagaimana bagi orang yang dengan HIV. Saat ini kan sudah mulai ada kolaborasi nih ya Mbak Febri ya untuk penderita TBC. Kemudian ternyata dia juga HIV. Nah, bagaimana ini Mbak tata laksananya nih? Iya, benar sekali. Jadi salah satu kolaborasi yang ada di TBC ini adalah TBC HIV. Di mana HIV ini sendiri adalah penyakit yang dia bisa menurunkan imunnya. Betul. Karena itu apapun penyakitnya, terutama adalah TBC, itu bisa sangat cepat atau sangat berefek pada pasien dengan HIV. Dengan HIV, Nah, ODIF ini salah satu sasaran kunci atau yang dengan faktor risiko besar yang kita dipantau, diperhatikan, betul. Jadi dia adalah salah satu sasaran TPT atau yang tadi disebutkan terapi pencegahan. Sebelum dia dapat atau terpapar dari kuman TBC itu, kita sudah harus memproteksinya dengan obat pencegahan seperti itu. Jadi seperti tadi giat yang keberapa ya? Giat yang pertama kayaknya malah ya. Subtema yang pertama, gerakan Indonesia Akhiri TBC dengan deteksi dini dan terapi pencegahan TBC atau TPT ini. Nah, ini salah satu sasaran utamanya adalah ODIF tadi. Karena seperti yang diketahui tadi, ODIF itu sangat rentan, dan begitu ODIF kena TBC itu dia resiko meninggalnya itu jauh lebih tinggi. Lebih besar juga nih ya. Jadi tingginya kematian ODIF itu banyak yang karena TBC. Jadi bukan karena penyakitnya saja ya, karena lebih mengarah karena sudah terkomplikasi. Komplikasinya. Karena itu untuk yang ODIF ini sendiri dia setiap bulan harus di screening TB. Jadi tidak hanya sekali saat dia ada gejala, itu setiap bulannya dia harus di screening TB. Begitu juga dengan yang TB, begitu dia terdiagnosa TB itu harus pasien itu harus dites HIV. Jadi silang ya. Jadi, betul. Baik itu pasien TB dalam usia berapapun itu begitu dia terdiagnosa TB dia harus dites juga HIV-nya. Karena kalau kemarin kita sempat ini ya ada loss control, ada sedikit masalah kalau misalnya ini pasiennya masih anak, ini tidak mau diperiksa HIV ya. Padahal itu tidak dalam pengecualian. Jadi semuanya meskipun anak tetap ya Mbak Febri ya. Walaupun kalau dia sudah terdiagnosa TB, dia harus diperiksa HIV juga. Gitu. Nah nih kawan, jadi yang harus kita ketahui paling penting di sini apabila ada ODIF nih ya, sudah harus dilakukan screening silangnya tadi. Demikian juga untuk penderita TBC-nya, begitu ya. Nah, untuk tes atau screening ini sudah bisa dilakukan di Kota Madiun untuk di Vaskesnya, Mbak Febri? Sudah bisa. Jadi sudah aman nih ya, nggak perlu harus. Kita yang di lapas seperti itu kita sudah rutin melakukan screening kolaborasi itu. Nah. Kemudian untuk terapinya nih Mbak Febri, untuk yang TBC dan HIV tadi ya, apakah untuk pengobatannya sendiri mereka juga seperti apa nih gambarannya nih? Iya, seperti diketahui bahwa HIV ini sendiri kan mereka harus minum obat atau ART setiap hari seumur hidup. Betul. Akhirnya kalau untuk TBC ini sendiri, dia kalau misalnya ada ODIF yang dia juga TB, itu biasanya dimasukkan yang TB-nya dulu, karena TB kan bisa sembuh. Betul. Jadi di terapi ininya dulu ya. TB-nya dulu. Nanti setelah masuk obat TB-nya, dia sudah stabil, ARP-nya bisa ikut. Jadi awalnya kalau misalnya dibarengkan itu, mungkin di awal-awal tubuhnya ada penolakan, itu biasanya kita stop dulu salah satunya. Nah itu biasanya TBC-nya dulu yang masuk agar dia stabil, kemudian baru nanti kalau sudah terbiasa. ARP-nya ikut masuk. Karena ARP kan dia harus setiap hari sampai seumur hidup. Tapi
Tapi kalau TBC nanti setelah 6 bulan dia selesai sudah. Oke. Setelah itu baru TBC. Ada kombinasi yang sudah diatur nih ya sama Iya. pemerintah nih ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk para ODIP atau juga mungkin dari para penderita TBC yang ternyata setelah cek silang tadi diketahui ya Mbak Febri ya. Obatnya juga biasanya kita bedakan kalau misalnya ini pakai yang dosis harian, Mhm. jadi dia ininya biar sama gitu sama Mhm. air yang diminum setiap hari gitu, jadi nggak Oke. terlewat. Oke, nah kawan terkait dengan screening nih Mbak Febri, kita ingin sampaikan juga untuk kawan Diska terkait dengan screening agar 2030 nih ya bisa tercapai tercapai eliminasinya nih ya. Ini apa nih yang sudah dilakukan untuk Kota Madiun, terutama apakah ada kegiatan harian, bulanan atau bagaimana nih gambarannya nih? Jadi kalau untuk kegiatan rutin tentu saja kita screening secara pasif ya, lebih ke vaskes itu mereka lebih screening semua dengan gejala batuk seperti itu, walaupun datang tidak dengan keluhan aku sepertinya TBC seperti itu, enggak. Nah itu semuanya di screening untuk TBC. Kemudian juga ada beberapa inovasi yang kita laksanakan, baik itu di populasi rentan seperti misalnya di kolaborasi TBDM. Jadi selain HIV, diabetes mellitus juga sudah masuk. Oke. Hanya saja kalau di diabetes mellitus ini screeningnya beda. Kalau biasanya yang lain itu pakai dahak, kalau diabetes biasanya mereka justru malah tidak ada batuk. Karena itu screeningnya dengan ronsen. Awal pemeriksaan screening awal. Itu sama dengan seperti kalau misalnya di WBB. Warga binaan. Oke. Kalau di warga binaan juga biasanya kita ada mobil ronsen yang ke sana, kemudian diperiksa untuk seluruh seluruh warga. Karena kalau di penjara itu kan kita tahu sendiri bagaimana kontaknya sangat erat ya. Jadi begitu ada kasus satu misalnya itu yang kemungkinan besar itu harus diperiksa. Kemudian juga resiko lain seperti misalnya yang kemarin kita laksanakan di pondok pesantren, ada screening juga. Oke. Di pondok pesantren itu juga bisa. Kemudian ada lagi inovasi dari Kota Madiun yang mungkin masih belum ini ya dipersiapkan ya. Malah unggulan nih Kota Madiun nih. Apa nih? Screening pada catin. Kalau selama ini catin di tempat lain mungkin hanya HIV-nya nih yang wajibkan. Tapi kalau di Kota Madiun kita sudah ada yang kolaborasi dengan TB. Jadi Kemenak sendiri juga mempersyaratkan untuk yang calon pengantin surat sehat itu sudah termasuk untuk pemeriksaan TBC. Oke, artinya setiap calon pengantin nih ya yang datang ke mencari surat di fasilitas pelayanan kesehatan ini secara otomatis nih Mbak Febri sudah otomatis ya. Jadi ini sudah menjadi program yang sudah berjalan sebagai upaya untuk deteksi dini tadi ya menuju screeningnya 2030. Apalagi kalau yang namanya catin itu kan nantinya akan jadi cabut. Betul. Oke, nah kawan, ternyata upaya untuk pencegahan, kemudian pengobatan dan juga deteksi dini terhadap penyakit TBC di Kota Madiun sudah cukup lengkap. Nah, tinggal bagaimana masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini dan tetap semangat ya untuk yang mungkin batuk-batuk 2 minggu seperti yang disampaikan tadi untuk datang di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, terakhir Mbak Febri, pesan apa yang bisa disampaikan untuk mungkin kawan Diska yang saat ini lagi gabung nih? Ya terima kasih. Jadi di sini di hari TB sedunia, di hari TB sedunia ini kami membutuhkan keterlibatan semua sektor, itu juga pemerintah, swasta, kemudian teman-teman masyarakat sipil, donor, peneliti, komunitas TB itu untuk lebih berperan aktif, giat membawa pesan ini selangkah lebih maju menuju eliminasi TB 2030. Tetap gaungkan tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Oke, nah ini nanti kita di akhir tos TB nih ya Mbak Fir ya. Oke, nah kawan Diska ternyata
upaya pemerintah untuk menanggulangi penyakit TBC ini sudah banyak yang dilakukan menuju eliminasi TBC di 2030. Yuk kita dukung semuanya ya, semua penderita atau mungkin yang saat ini lagi merasa batuk-batuk dan mungkin 2 minggu kok tidak ada perubahan, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Mbak Febri, terima kasih sudah dihadir di Kawan Diska. Nah, di akhir sesi info sehat kali ini, kawan, kita semangati Hari TB sedunia ini dengan tos TB ini ya Mbak Febri. Yuk kita tos TB dulu. Tos TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Baik, kawan Diska, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita kembali di info sehat berikutnya. Tetap stay tune di @promkes_kota Madiun dan jangan lupa subscribe YouTube-nya kawan Diska. Bye.